Ikhwatul iman billah, bahwa sholat pun adalah sebuah amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa posisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa syajidun faksiru sujud, faksiru doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, posisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ini luar biasa sholat itu. Bagi kita sekalian yang menjustifikasi adalah orang yang beriman, hendaklah kita melakukan sholat, khususnya adalah sholat 5 waktu. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Bahkan sholat menjadi parameter keimanan seseorang. Seseorang tidak dianggap kamalul iman, imannya itu tidak sempurna ketika dia tidak melakukan salat. Bagaimana kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, di samping 5 hal, yang terakhir Allah mengatakan alladzina yuqimunas shalah, orang yang selalu menegakkan salat. Kata Allah, humul mu'minuna haqqo, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Padahal garansi untuk menjadi ahli surganya Allah itu adalah kita mempunyai keimanan. Sementara keimanan yang sempurna itu salah satunya adalah selalu menegakkan salat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pembeda antara kita dengan seorang kafir dan musyrik adalah salat, meninggalkan salat. Jadi kalau ada orang yang muslim yang meninggalkan salat, tidak ada bedanya dengan orang kafir dan orang musyrik. Maka bisa diambil simpulan sebetulnya, ketika dengan sengaja dia meninggalkan salat 5 waktu, dengan sengaja tidak pernah menegakkan salat, posisinya sama dengan kaum musyrik dan kaum kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masyiral mu'minin, ikhwatul iman billah, marilah kita menjadi ahli salat. Karena apa? Karena ketika kita tidak salat, Allah mengatakan, ma salakakum fis saqar, apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Lantas ahli neraka itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita nanti di akhirat nanti menjadi penghuni nerakanya sakor karena kita tidak pernah menegakkan salat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim syahun. Orang yang sholat saja akan menjadi penghuni neraka. Well, ketika apa? Ketika dia menegakkan sholatnya tidak sempurna, tidak memenuhi unsur syarat dan rukunnya, tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Apalagi orang yang tidak pernah menegakkan sholat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, marilah kita membiasakan diri untuk menjadi ahli sholat, ahli masjid. Terutama bagi kaum laki-laki, Allah memberikan ganjaran. Kata Rasulullah SAW menggaransikan di dalam sebuah hadisnya, bahwa ketika seorang laki-laki berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan pahala 27 derajat lebih banyak daripada orang yang sholat sendirian di rumah. Kata Rasulullah SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Apa kebaikannya itu?
27 derajat. Ini subhanallah luar biasa. Maka oleh sebab itu kaum laki-laki ikhwani fillah, marilah kita menjadi ahli masjid. Kita memakmurkan masjid. Kita menjadi ahli masjid. Menjadi laki-laki yang selalu teringat hatinya kepada masjid. Karena Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya mengatakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Bahwa kata Rasulullah SAW akan ada 7 golongan, 7 kelompok di yaumil akhir nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Ketika itu tidak ada naungan dari manapun kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sab'atun itu, dari 7 golongan itu. Siapakah mereka? Kata Rasulullah SAW, di antaranya adalah rajulun mu'allikun qalbuhu bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yaitu seorang laki-laki yang hatinya selalu terkait ingat ke masjid. Subhanallah, summa subhanallah. Maka ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, marilah kita selalu menjadi ahli sholat. Kita menegakkan sholat, qiyamus sholat, bukan hanya melaksanakan sholat. Karena kalau hanya melaksanakan sholat dengan asal-asalan, tadi ingat kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ingat, maka apa yang harus kita lakukan di dalam sholat? Muncul kehusuan di sana. Muncul menghadirkan seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan keimanan itu di hadapan Allah. Karena bagaimana ketika kita menghadap pimpinan kita? Kadang-kadang kita mempersiapkan dengan baju yang terbaik. Kita pakai parfum yang baik, pakai pakaian yang terbaik, sepatu terbaik. Ketika menghadap pimpinan, tapi malah kebalikan ketika kita menghadap untuk sholat di masjidnya Allah. Padahal kata Rasulullah SAW dikatakan bahwa khudu jinatakum inda kulli masjid. Kata Allah bahwa perbaiki ketika buatlah pakaian, gunakanlah pakaian yang paling baik ketika kita memasuki masjid untuk menghadap kepada Allah.